Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada pembelajaran daring. Setelah anak-anak pada beberapa hari yang lalu mengikuti penilaian tengah semester 1, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Baca Tulis Al-Quran. Untuk mengawali pembelajaran daring ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam terlebih dahulu. Dan materi pendidikan agama Islam kita pada hari ini adalah tentang berpuasa Ramadan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pada hari ini terdapat pada buku LKS Pendidikan Agama Islam halaman ke-41 sampai 43. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai. Bismillah. Yang pertama adalah pengertian puasa. Secara bahasa, puasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa artinya menahan lapar, haus, dan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan menahan rasa lapar, rasa haus, dan hawa nafsunya mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Makna menahan haus adalah kita tidak boleh minum saat berpuasa, meskipun kita merasakan haus. Makna menahan lapar adalah kita tidak boleh makan saat berpuasa meskipun kita merasa lapar. Dan makna menahan hawa nafsu adalah menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang tercela yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Ibadah puasa memiliki hukum-hukumnya. Berpuasa bisa dihukumi wajib. Artinya, kita harus melaksanakan ibadah puasa itu. Sebab, jika kita tidak melakukannya atau dengan sengaja tidak melaksanakan puasa itu, maka diri kita akan mendapatkan dosa. Ibadah puasa yang dihukumi wajib seperti berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berpuasa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan puasa kafarah. Lalu berpuasa karena telah membuat janji kepada Allah, seperti contoh, misalnya kita berucap, jika aku naik kelas, maka aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Anak-anak, puasa karena janji kepada Allah ini disebut dengan puasa nazar. Kemudian berpuasa juga bisa dihukumi sunnah. Artinya, jika kita melaksanakan puasa, maka diri kita akan mendapatkan pahala tambahan. Tetapi, jika kita tidak melaksanakannya pun, maka kita tidak akan berdosa. Ibadah puasa yang dihukumi sunnah antara lain berpuasa pada tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah, kemudian berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, lalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis, kemudian berpuasa al-ayyamul bid, yaitu berpuasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah, yaitu pada setiap tanggal 13, 14, dan 15-nya. Yang terakhir adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berpuasa juga bisa dihukumi haram. Artinya, jika kita melaksanakan puasa, maka kita akan mendapatkan dosa.
Tetapi jika kita meninggalkannya, maka kita tidak berdosa. Ibadah puasa yang dihukumi haram antara lain adalah berpuasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Kemudian berpuasa pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan berpuasa pada hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Ketentuan ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki ketentuan-ketentuan yang mengikatnya. Ketentuan-ketentuan ini terdiri dari syarat sah puasa, rukun puasa, dan sunnah puasa. Syarat sah puasa adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan puasa agar ibadah puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz, keadaan seorang anak atau seseorang yang bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Lalu berpuasa pada waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang agar puasanya tidak batal. Antara lain, pertama, berniat pada malam harinya atau sebelum azan subuh. Kedua, menahan rasa lapar. Ketiga, menahan rasa haus. Dan yang keempat adalah menahan hawa nafsu. Selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa adalah sesuatu yang jika kita lakukan, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala puasa. Dan jika tidak kita lakukan, maka kita juga tidak akan berdosa. Sunnah-sunnah puasa antara lain: satu, menyegerakan berbuka. Kedua, berbuka dengan kurma atau berbuka dengan sesuatu yang manis-manis. Yang ketiga, berdoa saat berbuka puasa. Yang keempat, mengakhirkan makan sahur. Kelima, memberi makan kepada orang yang berpuasa, maksudnya saat buka. Keenam, memperbanyak sedekah. Dan yang ketujuh, memperbanyak tadarrus Al-Quran. Setelah kita mengetahui tentang ibadah puasa dan ketentuan-ketentuannya, sekarang kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa dan hal-hal apa saja yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Kita awali dengan yang pertama, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, antara lain makan dengan sengaja. Kemudian minum dengan sengaja. Lalu muntah dengan sengaja. Ada juga berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Jika beberapa hal di atas terjadi, maka konsekuensinya adalah kita mendapatkan dosa dan kita wajib untuk menggantinya di lain hari. Selanjutnya adalah hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Antara lain, pertama, orang yang sedang sakit. Kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Ketiga, orang yang sudah tua renta. Keempat, orang yang sedang hamil. Kelima, orang yang sedang menyusui. Dan keenam adalah orang yang sedang haid atau nifas. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa dan amal solih lainnya.